2023 dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam juga senantiasa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai setiap langkah kita dalam kebaikan. Webinar series ini diselenggarakan oleh komunitas FKKGP yang merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan guru penggerak dari Kabupaten Blitar. Yang berbahagia, izinkan saya perkenalkan diri karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Namun meski kenal, tidak boleh sembarangan menyayangi. Perkenalkan, saya Imam Muslim, guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Sumberboto 5, Kecamatan Wonotirto, yang akan bertindak sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Pada kesempatan kali ini telah membersamai kita semuanya di ruang virtual, berkenan menyapa seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Yang pertama, beliau adalah Koordinator Forum Komunikasi Guru Penggerak Kabupaten Blitar, yang pada malam ini sekaligus bertindak sebagai keynote speaker. Selamat malam Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI. Selamat malam Pak Imam Muslim, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Semoga tidak pernah lelah menebar kebaikan di dunia pendidikan Bapak, mengingat masih banyak rumput-rumput kecil yang membutuhkan sentuhan jenengan, yang salah satu dari rumput itu adalah saya sendiri. Selanjutnya saya sapa Bapak Elvan M. Naim SPD selaku Wakil Pengurus FKKGP Kabupaten Blitar. Selamat malam Bapak Elvan. Inji, selamat malam Bapak Imam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam, terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak. Kemudian sudah hadir narasumber hebat kita, Ibu Dwi Wulan Rahmasari SPD, yang telah bersedia untuk berbagi bersama kita semua pada malam hari ini. Selamat malam Kak Wulan. Selamat malam Kak Imam. Ya, lama gak jumpa ini. Waalaikumsalam. Malam Bulan. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar series ke-36 pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakil Pengurus Komunitas FKKGP, sambutan dari keynote speaker yang merupakan koordinator sekaligus founding father FKKGP. Berikutnya paparan materi dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, untuk mengawali webinar kita pada malam hari ini, dan agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, membawa berkah bagi kita semuanya, marilah kita membuka dengan baca doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyimak sambutan dari perwakilan komunitas FKKGP Kabupaten Blitar kepada Bapak Elvan M. Naim SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Imam J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya nggih Bapak Ibu di malam yang Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau ini posisi saya sedang ada di Serengat ini, alhamdulillah cerah agak gerah ini Bapak Ibu. Cuacanya seperti itu. Nggih, tidak banyak yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini saya mewakili FKKGP. Jadi kepanjangannya adalah Forum Komunikasi Guru Penggerak. Itu merupakan wadah bagi guru penggerak yang ada di Kabupaten Blitar khususnya. Itu nanti yang intinya kegiatannya juga ada di bidang pendidikan Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pendukung yang telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan teknis kegiatan di hari ini. Kebetulan ini tadi waktunya sangat mendadak, jadi saya dihubungi oleh Bu Ami ini baru tadi malam, karena mungkin dari pengurus sendiri banyak sekali tugas Bapak Ibu semuanya. Jadi pengurus FKKGP itu kebanyakan juga merupakan PP yang di minggu-minggu ini sedang ada kegiatan pendampingan. Jadi waktunya ini ya sangat padat sekali.
Jadi mohon dimaklumi nggih Bapak Ibu. Tentunya ini tadi juga sudah ada beberapa teman-teman kita yang telah mengikuti ujian P3K nggih, yang di Kediri kalau tidak salah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sebagai perwakilan pengurus banyak hal yang akan saya utarakan. Yang pertama, izin menyampaikan bahwasanya untuk FKKGP itu merupakan forum yang terbentuk atas instruksi dari BPGP Jawa Timur, Bapak Ibu, yaitu yang bertujuan untuk mewadahi seluruh guru penggerak lintas angkatan, nggih. Jadi ada angkatan 4, kemudian Pak Imam angkatan 7, nggih, Pak Imam. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk FKKGP ini mewadahi semua angkatan, Bapak Ibu. Mungkin di flyernya itu biasanya ada tulisan Peta Mahardika, nggih. Untuk kali ini tulisannya adalah FKKGP. Jadi sebenarnya untuk Peta Mahardika ini juga merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari FKKGP. Ini seperti itu Bapak Ibu. Nanti mohon koreksinya Pak Imam Wahyudi, nggih, kalau ada kesalahan mungkin dari apa yang saya utarakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, forum atau kegiatan hari ini itu yang pertama bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait dengan tips dan trik ujian P3K. Kemudian nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber yang luar biasa, pengalaman dalam membedah materi atau soal-soal bulan, ya, baik itu soal P3K maupun PPG, tuh bulan sudah ahlinya itu, seperti itu. Harapannya nanti seluruh peserta di malam hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ujian dan bisa lulus menjadi ASN. Dan nantinya setelah lulus Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensinya dan bisa bergabung dengan kami, tentunya nanti ikut CGP juga, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tuh. Kemudian pada kesempatan kali ini intinya saya ingin memberikan support, jadi khususnya FKKGP ini ingin memberikan support kepada panjenengan semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan di malam hari ini mendapat keberkahan. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana, makanya tikus. Biar tidak terputus, mari ikuti webinar dengan serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pinjam uang 100. Oke, sambutannya luar biasa sekali ya dari Pak Elvan, sangat menginspirasi beliaunya. Selain CGP juga sudah PP, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya ya. Berikutnya kita akan menyimak sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Koordinator FKKGP Kabupaten Blitar, kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Nggih. Jelas ya? Nggih. Yang terhormat pada Bapak Ibu, ibu-ibu narasumber, Ibu Wulan dan juga Bapak Ibu panitia ya yang mempersiapkan untuk kegiatan malam hari ini ya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu di malam hari ini kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berada dalam ruang meet ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Elvan dan juga Pak Imam Muslim tadi, bahwasanya seiring adanya arahan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur terkait tentang pasca teman-teman lulus sebagai guru penggerak, itu diupayakan ada semacam komunitas ya, forum komunikasi yang mana dalam satu kabupaten atau kota itu hanya satu forum komunikasi ya, baik itu nanti dari beberapa angkatan ya, dari angkatan berapapun ya, itu nanti diupayakan ada satu forum komunikasi komunitas guru penggerak ya, ini yang mana itu sebagai bentuk kegiatan-kegiatan, sebagai bentuk aplikasi-aplikasi yang diterapkan, dijadikan tempat wadah untuk teman-teman guru penggerak untuk beraktivitas.
Bapak Ibu, khususnya untuk yang Kabupaten Blitar, ini sudah ada 2 angkatan yang lulus sebagai guru penggerak, yakni angkatan 4, angkatan saya dan Pak Elvan, Bu Ami, dan juga beberapa teman yang lainnya itu. Angkatan 7, Pak Imam Muslim, itu dan kawan-kawannya ya. Terus nanti angkatan 8, insya Allah nanti mungkin beberapa saat lagi itu akan segera menyelesaikan untuk program pelatihannya. Sedangkan kami juga bulan itu juga masuk di angkatan 9 ya. Mudah-mudahan nanti segera untuk menyelesaikan pelatihannya di angkatan 9 nanti, sehingga di Kabupaten Blitar khususnya nanti banyak teman-teman guru penggerak yang mampu untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya Mbak Ibu, perlu kami sampaikan juga kalau kemarin-kemarin itu kami membawa komunitas ya, istilahnya di komunitas guru penggerak angkatan 4 Petah Mahadika ya. Seiring dengan adanya edaran dari BPGB itu, maka kami melebur ya. Kami memberikan wadah, memberikan kesempatan untuk semuanya, baik tidak memandang angkatan berapapun, sehingga nanti Kabupaten Blitar ada forum komunikasi komunitas guru penggerak. Ya, ini sehingga ini nanti menjadi wadah untuk Bapak Ibu. Selanjutnya ya, kami juga akan berupaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Blitar khususnya, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar di seleksi P3K ya, saya ucapkan selamat Bapak Ibu lolos tahapan administrasi, yang mana sebentar lagi Bapak Ibu akan mengikuti seleksi. Ini yang pertama, yakinkan diri Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu ketika mau berusaha semaksimal mungkin ya. Di sini kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk istilahnya memberikan sedikit bekal bagi Bapak Ibu ya. Ini kalau perlu Bapak Ibu ketahui, itu narasumbernya ini yang hebat Bapak Ibu ya. Beliau itu sudah menelurkan, sudah melahirkan banyak guru-guru yang ikut bimbingan beliau, baik itu di PPG maupun di P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan belajar bersama seperti ini nanti ada penambahan ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami berpesan Bapak Ibu bahwasanya sebelum mengikuti seleksi, tolong dipersiapkan betul apa administrasi yang harus Bapak Ibu bawa ya, karena itu sangat penting ya. Dan tolong ketika hadir setidaknya 1,5 jam atau 2 jam sebelum jadwalnya ya. Ini ya, kalau biasanya jadwalnya jadwal tesnya itu sebenarnya 1 jam itu sudah proses untuk screening ya, untuk masuknya. Jadi itu, tapi mohon untuk itu diikuti ya. Ini pengalaman saya dulu ketika jadi tim health check-nya untuk P3K yang angkatan 2021 ya, itu banyak sekali persiapan yang rentetannya panjang sebelum pelaksanaan. Jadi jangan mepet jadwal pelaksanaan didatang di lokasi ya. Itu. Terus selanjutnya Baik, prosedur jadwal yang sudah ada ya. Itu karena itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Saya yakin ya, peralatan yang dibawa, jadwal yang harus Bapak Ibu ketahui sehingga Bapak Ibu nanti nyaman ketika melaksanakan ujian ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, mohon ya sebelum Bapak Ibu berangkat ya, minta doa restu ya. Kalau masih punya orang tua ya, mohon untuk minta doa restu orang tua. Kalau sudah punya suami atau istri ya, ikut pamit atau nanti minta didoakan kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memberikan semangat doa seperti itu ya, karena sebesar apapun ya usaha Bapak Ibu, nanti doa-doa itulah yang sangat luar biasa ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami juga berpesan Bapak Ibu ya, kami memberikan ruang, memberikan wadah Bapak Ibu semuanya. Jika sekiranya ada materi, ada informasi, atau ada hal yang Bapak Ibu butuhkan yang bisa kami sharingkan ya, kami lewat komunitas forum komunikasi komunitas guru penggerak ini sangat terbuka sekali. Monggo nanti jika ada ingin berbagi bisa menghubungi Bu Ami, Pak Imam Muslim, atau Pak Elvan atau teman-teman yang lainnya.
Demikian Pak Ibu ya. Oh iya, ini di sini saya berada di Batu Pak Ibu ya, saat ini proses untuk serangkaian ASN ya, PNS, yakni Pak integrasi ya. Jadi sungguh fenomena yang luar biasa dengan perubahan-perubahan kebijakan ya, yang mana saya harus membackup kegiatan-kegiatan tersebut ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti, saya selalu berdoa ya, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu yang ikut tes P3K nanti bisa lulus semuanya, dan nanti bisa Bapak Ibu jadi ASN semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang terakhir tetap Bapak Ibu bekerja dengan baik ya, berprestasi dengan baik, itu aja. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Imam Wahyudi. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu peserta webinar series ke-36 yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara inti yang sudah kita nantikan, yakni pemaparan materi oleh narasumber. Sepertinya kita semuanya sudah tidak sabar lagi mendengarkan sembari mengais ilmu dari narasumber kita yang hebat, tentunya tidak lain dan tidak bukan beliau owner bimbel online, PPG dan persiapan P3K, yakni Kak Wulan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita yang luar biasa dengan mengirim reaksi emoticon yang ada di layar kita semuanya. Pilih yang mewakili ekspresi kita. Berikutnya kepada narasumber, Kak Wulan dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Imam selaku moderator, dan juga Bapak Elvan senior saya, ada Bu Amik juga, ada Komandan gitu ya. Saya sering biasanya kalau manggil Pak Imam itu Pak Dan gitu. Terima kasih semuanya sudah memberikan kesempatan saya berbagi praktik baik untuk teman-teman yang akan ujian P3K tahun ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Malam Ibu. Yang sudah sering ikut Zoom dan ikut Gimit pasti sudah tidak asing lagi. Tapi bagi teman-teman yang belum, mudah-mudahan nanti dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ujian teman-teman yang akan diselenggarakan besok dan sampai tanggal 28 November, begitu Kak Imam. Yang terhormat Bapak Imam Wahyudi serta Bapak Elvan, juga teman-teman panitia dari koordinator pengurus angkatan guru penggerak angkatan 4 sudah selalu memberikan saya kesempatan untuk selalu berbagi dan berbagi. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir gitu ya Bapak Ibu. Jadi selalu mengajak saya, merangkul saya untuk selalu berbagi untuk teman-teman begitu, dan mewadahi kemana lagi saya harus memberikan praktik baik ini. Nah, dengan adanya webinar dan dari kesempatan komunitas guru penggerak angkatan 4 ini, alhamdulillah saya tidak lagi bingung bagaimana saya harus memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain gitu ya. Baik, izinkan saya share screen dulu. Belum terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ditunggu dulu. Sudah Bu. Nah, baik. Ya, alhamdulillah. Ini jadi saya hadir untuk teman-teman semuanya untuk memberikan berbagi praktik baik tentang tips dan trik lulus P3K di tahun 2023 ini. Yang kemarin tes P3K itu di tahun 2021. Jadi ada 3 tahap 1, 2, dan 3. Nah, kemudian pemerintah menyelenggarakan lagi gitu ya untuk
tes lagi di tahun 2023 ini, gitu. Nah, jadi P3K tahun 2023 ini diikuti oleh dua formasi gitu ya. Jadi untuk formasi khusus dan formasi umum. Nah, jadi untuk pelamar khusus dan pelamar umum maksudnya begitu. Nah, formasi yang kebetulan yang sering belajar itu adalah formasi guru. Jadi saya memberikan praktik baik ini khusus untuk teman-teman guru, tapi juga tidak ini khusus untuk guru saja. Maksudnya apakah boleh didengarkan untuk teman-teman dari teknis? Boleh, sebenarnya boleh. Ini kan tips dan trik. Jadi meskipun untuk teknis juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, yang saya bicarakan ini kebetulan adalah formasi untuk guru. Jadi terdiri dari 3 yang selama ini kategorinya ya, yang sudah P1, P2 itu kan sudah penempatan. Nah, ini yang belum adalah tinggal P3, kemudian pemerintah membuka lagi namanya formasi P4. Nah, P3, P4 ini siapa? Nah, ini teman-teman. Untuk P3 itu adalah teman-teman pelamar khusus yang honorer atau sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Sedangkan untuk P4 itu adalah pelamar umum. Biasanya teman-teman yang honorer mengabdi kurang dari 3 tahun itu masuk ke pelamar umum. Bu, saya sudah mengabdi di TK selama 10 tahun. Tapi ketika saya mengambil formasi guru kelas SD, saya menjadi pelamar umum, Bu. Iya, berarti teman-teman kan alih jenjang gitu ya. Tidak karena formasi guru TK tidak ada dalam Kabupaten Blitar. Nah, maka teman-teman yang beralih jenjang dari TK ke SD atau dari teman-teman SMP ke SD itu disebut sebagai pelamar umum gitu ya, tidak pelamar khusus. Pelamar khusus itu berarti teman-teman yang betul-betul mengabdi menjadi honorer SD, kemudian dia melamar untuk formasi juga guru SD begitu. Nah, sedangkan formasi umum ini berlaku demikian, begitu ya. Ini sebenarnya di awal tadi gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi teman-teman insya Allah sudah mengenal saya ya dari moderator yang sudah menyampaikan bahwa narasumber kali ini adalah Dwi Wulan Rahmasari. Saya itu PNS dari UPT SD Negeri Ngembul 3 dan Serdik tahun 2021. Nah, pengalaman saya mengajar beberapa P3K itu di tahun 2021. Nah, waktu itu saya posisi sedang CPNS. Nah, masih CPNS begitu. Nah, oleh Bapak Ibu pengawas dari Korwil Kecamatan Binangun itu dipanggil menghadap gitu ya untuk mengajar teman-teman dari Kecamatan Binangun. Nah, untuk belajar soal P3K. Nah, padahal waktu itu saya belum pernah ada pengalaman P3K. Nah, masalah CPNS begitu. Jadi saya belum tahu bagaimana soal P3K apa. Tapi alhamdulillah karena Kabupaten Blitar ini betul-betul sangat respect dengan teman-teman yang honorer gitu ya. Nah, mereka itu memberikan modul. Zaman dulu itu ada modulnya. Modul dari PGRI. Juga dari tryout dari SIM PKB. Jadi SIM PKB yang teman-teman punya itu dulu ada tryoutnya, ada modulnya gitu. Nah, terus kemudian baru bisa dijadikan pedoman untuk belajar. Waktu itu seperti itu. Jadi awal-awal P3K dibuka tahun 2021, SIM PKB itu ada modul mulai dari pedagogik dan profesional. Itu untuk guru-guru yang mau ujian. Jadi belajarnya itu fokus begitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada kisi-kisi ya. Jadi pemerintah memberikan kisi-kisi untuk guru ahli. Guru ahli itu berarti juga tidak guru SD saja, bisa saja guru mapel yang lain gitu. Jadi ada kisi-kisinya. Nah, ternyata setelah saya baca kisi-kisi di tahun 2023 ini tidak lain sama dengan tahun 2022 begitu. 2021, maaf. Oke. Nah, untuk formasi yang saya sebutkan tadi disebut sebagai
P3 dan P4 gitu ya. Nah, soal yang dikerjakan dalam P3 dan P4 itu kemarin adalah yang P3 adalah soal bedanya apa Bu? Soal yang dikerjakan untuk P3 dan P4. Nah, soal untuk P3 itu berupa observasi. Nah, soal observasi itu namanya soal SJT atau Situational Judgment Test. Nah, berisi apa? Nah, soal SJT itu bisa disebut sebagai SJT, itu soalnya berupa kasus-kasus siswa di dalam kelas bersama guru, serta beberapa pedagogik. Jadi soal yang berhubungan dengan kegiatan KBM, belajar mengajar, begitu ya, serta beberapa kasus anak dengan yang ada dialami di sekolah, umpama prestasi menurun atau dengan kenakalan peserta didik atau dengan masalah-masalah prestasi atau non prestasi begitu. Nah, itu untuk SJT. Nah, sedangkan untuk formasi P4 mereka itu mengerjakan namanya kompetensi teknis. Nah, di kompetensi teknis itu teman-teman sesuai dengan formasi yang dilamarnya. Jadi seandainya nanti teman-teman itu guru kelas yang diambil, maka soal teknisnya adalah soal guru kelas. Jadi berupa IPS, PKN, Bahasa Indonesia, kemudian matematika, IPA, begitu. Sedangkan untuk teknisnya guru mapel bahasa Inggris, berarti teknisnya itu bahasa Inggris. Sedangkan guru matematika, guru ahli pertama matematika, maka teknisnya itu adalah soal-soal pedagogik dan matematika. Teknisnya begitu. Jadi ada pedagognya, tidak berupa profesional saja. Nah, kabar yang sebelum teman-teman ujian dulu itu P3 hanya mengerjakan soal SJT. Ternyata semua P3 dan P4 juga melaksanakan ini namanya manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi meskipun P3 dan P4 ternyata teman-teman juga mengerjakan manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, manajerial seperti apa? Nah, soal manajerial itu berarti soal-soal yang berhubungan dengan tindakan yang kita ambil, lebih ke kepribadian, umpama sebagai bawahan atau sebagai ASN baru, sebagai pegawai. Nah, jika atasan sedang memerintahkan untuk mengerjakan, nah, maka akan ada sikap kita sebaiknya bagaimana. Nah, itu namanya manajerial. Nah, sedangkan sosiokultural berarti hubungannya dengan masyarakat. Nah, penempatan diri seorang pelamar atau seorang pegawai yang nantinya akan jadi pegawai ASN, maksudnya begitu ya. Nah, itu kemudian penempatannya di dalam sosial, kegiatan sosial itu seperti apa. Nah, itu masuk ke sosial kultural. Nah, sedangkan wawancara pun hampir sama dengan manajerial, namun soal wawancara bukan berarti teman-teman diwawancarai secara langsung, tidak, tapi teman-teman itu tetap mengerjakan tes. Jadi nanti tesnya itu ada 2 jenis ya, ujian 1 dan ujian 2. Nah, di ujian 1 itu teman-teman mengerjakan observasi, umpama dari P3, observasi, kemudian manajerial, sosiokultural. Nah, pertama itu bagaimana Bu? Dibagi 2 sesi gitu kan ya. Nah, yang pertama, waktu yang pertama itu mengerjakan teknis, manajerial, sosiokultural. Nah, baru kemudian setelah soal gitu. Materi SJT kasus jadi soal guru saat bertugas di sekolah. Jadi ya pernah dilakukan guru dan bagaimana penanganannya, itu namanya situational judgment test. Sedangkan untuk P4 jumlah butir teknisnya itu ada 90 teman-teman. Nah, ternyata soalnya yang teknis, manajerial, sosiokultural itu teman-teman bisa memilih yang teman-teman kerjakan lebih dulu. Jadi tidak harus urut dari awal sampai dengan akhir. Bisa langsung menuju ke sosial dulu
atau manajerial dulu atau teknis dulu, begitu. Nah, kemudian baru selesai waktunya ke wawancara. Nah, ada total waktu, jadi total waktu semua ini yang perlu teman-teman laksanakan ujiannya itu 135 menit. Nah, mungkin di 120 itu untuk soal teknis, manajerial, dan kultural, sedangkan 15 menit itu hanya untuk wawancara. Gitu. Waktunya sangat pendek sekali teman-teman, tapi soalnya panjang-panjang. Nah, bagaimana? Ya harus betul-betul membaca dengan intens. Baca skimming juga bisa. Membaca skimming itu berarti membaca dengan sekilas gitu, tapi teman-teman sudah tahu pengertian dan makna soal yang diminta seperti apa. Gitu. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, bahwa untuk materi P4 pada kompetensi teknis itu, jika nanti ada ini teman-teman, itu ada soal sebanyak 90, itu skornya adalah 5. Namun jika salah, 0. Jadi tidak ada kalau salah min 5 atau min 1 dan sebagainya tidak. Jadi sedapat mungkin untuk teknis, meskipun soal panjang dan waktunya sedikit, teman-teman tetap harus mengerjakan semuanya karena salah tidak dikurangi, begitu. Jadi skornya 5, betul 5, salah 0. Nah, beda dengan manajerial dan sosiokultural. Nah, manajerial terdiri dari 30 butir soal, waktu pengerjaannya hanya 25 menit. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ada skornya. Jadi salah itu tetap ada skornya. Nah, berarti dari soal manajerial sosiokultural, tipsnya adalah teman-teman harus bisa memilih skor yang paling tinggi gitu, karena skornya itu rentangnya 1 sampai 4. Jadi bisa saja option A, B, C, D itu skornya bermacam-macam. Nah, tinggal teman-teman itu bisa memilih dengan skor yang baik gitu, skor yang tinggi gitu ya. Skornya yang harus yang tinggi. Oke. Nah, ini nilai ambang batasnya. Nah, yang saya tahu untuk P3 ke guru kelas, ini guru kelas ya. Jadi untuk manajerial itu yang manajerial 117, sosiokultural 117 dan wawancara 24. Nah, untuk guru kelas itu teknis ini 180. Jadi di tahun 2021 itu 240 ambang batasnya ya. Nah, sekarang sudah diturunkan menjadi 180. Nah, yang paling penting teman-teman harus sesuai dengan passing grade. Jadi passing grade-nya untuk teknis paling tidak harus mencukupi 180 untuk guru kelas. Gitu. Beda lagi untuk guru mapel kalau nggak salah ya, itu ada lagi berapa begitu ya. Jadi ada masing-masing. Begitu juga dengan teknis. Jadi teknis itu maksudnya untuk P3K bukan formasi guru, formasi teknis itu juga beda-beda untuk passing grade-nya begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman selain melewati passing grade gitu ya, juga harus memiliki skor tertinggi. Skor yang paling baik. Nah, karena kenapa? Selain passing grade, teman-teman nanti harus ada rankingan. Nah, rankingan ini nanti yang teman-teman kejar. Jadi jangan sampai hanya mengejar passing grade saja. Harus selain passing grade, nilai teman-teman juga harus skornya yang paling tinggi gitu. Supaya nanti ketika perankingan teman-teman akan mendapat formasi. Nah, meskipun nanti passing grade, tapi teman-teman nanti rankingnya itu paling bawah umpama begitu ya, atau mungkin sudah dipenuhi oleh teman-teman yang passing grade dengan skor yang paling tinggi. Nah, meskipun nanti teman-teman passing grade kemudian tidak ikut rankingan, ya kan sayang sekali gitu ya. Jadi lebih baik tidak mengejar passing grade saja, tapi juga skor yang bagus, skor yang tertinggi. Nah, ini teman-teman. Nah, soalnya itu jika teman-teman mengerjakan betul semua, nah itu adalah 670. Jadi terdiri dari kompetensi teknis tadi ya, jika betul semua, skornya adalah 450.
untuk kompetensi manajerial 180, sosiokultural 180 dan wawancara 40. Karena wawancara itu soalnya hanya 10 saja, teman-teman. 10 dengan waktu singkat tapi bacaannya panjang sekali gitu. Nah, sebelum teman-teman menghadapi ujian gitu ya, pasti teman-teman kan harus butuh belajar gitu ya, meskipun hanya sekedar membuka buku, bagaimana nanti belajarnya. Yang pertama teman-teman lakukan itu adalah memahami kisi-kisi ujian. Nah, kemarin pemerintah setelah mengumumkan tes administrasi, teman-teman kan pasti sudah tahu kan kisi-kisi ujiannya untuk guru ahli pertama. Nah, itu silahkan dibedah itu maksudnya bagaimana? Nah, di situ kisi-kisinya hanya tentang umpama teori belajar menurut GEG-nya. Nah, begitu saja. Tapi bukan berarti teman-teman itu cuma membaca kisi-kisi, tapi harus dibedah. Dibedah itu teori GEG-nya itu seperti apa? Oh, ternyata teori belajar GEG-nya itu adalah teori belajar tentang bagaimana tingkah perilaku peserta didik. Oh, di situ ada lagi teori usable. Oh, ini tentang perkembangan kognitif peserta didik. Nah, itu yang harus dibedah, bukan hanya dibaca kisi-kisinya saja, tapi juga harus dibedah. Nah, selain itu, teman-teman juga harus membuat ringkasannya. Oh, kalau penilaian pembelajaran itu terdiri dari ini, prinsip pembelajaran seperti ini. Nah, ketika teman-teman memperoleh kisi-kisi, jadi tidak dihafal kisi-kisinya, tapi pemerintah itu memberikan real untuk belajar. Jadi supaya teman-teman tidak belajarnya kemana-mana. Nah, itu yang perlu dipelajari. Nah, selain pahami kisi-kisi, yang kedua adalah menghafalkan materi ujian. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, dikerjakan, tapi juga dihafalkan teman-teman. Nah, karena teori GEG-nya, usable itu beda-beda. Kemudian ada lagi untuk selain dipahami loh ya, selain dipahami itu juga ada materi yang perlu dihafalkan. Nah, kalau saya dulu zaman saya masih mau ujian gitu ya, setiap saya ujian, saya pasti menulis di catatan kecil. Nah, catatan kecil itu saya tempel di mana saya sering melihatnya. Umpama nih, saya tempel di kulkas, di pintu kulkas gitu ya. Nah, jadi setiap mau buka pintu kulkas, otomatis saya itu membaca. Oh, teori belajar menurut GEG-nya, teori belajar usable, teori behavior apa, teori kognitif seperti apa. Nah, itu saya tulis singkat gitu, kata kunci dan teorinya. Nah, kemudian saya tempel di kulkas. Nah, setiap kali saya mau ambil minum, mau ambil sayur untuk memasak, nah itu saya membacanya gitu. Atau kalau enggak ditempel di cermin umpama begitu. Nah, di cermin yang biasanya teman-teman untuk berhias, setiap kali mau pergi kan pasti berhias dulu. Nah, itu bisa juga. Itu cara menghafal saya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kuasai materi ujian. Nah, yang seperti saya katakan tadi, jadi kisi-kisi itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dibedah, dikuasai gitu materi ujiannya. Nah, umpama misalkan tentang penilaian dan prinsip penilaian. Oh, maka ada berapa saja? Ada 12 prinsip penilaian. Nah, maka harus dikuasai. Oh, jika akuntabel berarti penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sahih, ataupun valid ataupun jenis penilaian prinsipnya menyeluruh, kemudian ada lagi prinsip terbuka, prinsip sistematis dan lain sebagainya. Itu teman-teman menguasai materinya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca sekali lagi ya. Oke, yang keempat itu mengerjakan file soal sesuai kisi-kisi. Jadi kan biasanya di Google itu banyak sekali soal-soal gitu ya. Tapi pilihlah yang sesuai dengan kisi-kisi gitu. Jadi soal-soal yang sesuai kisi-kisi itu sangat membantu sekali teman-teman dalam belajar. Kita tidak usah intinya ya, belajar terlalu jauh. Nah, dengan file yang soal dengan sesuai kisi-kisi itu otomatis belajarnya terarah, kemudian teman-teman juga bisa memperdalam soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Yang kelima, jangan segan bertanya jika memang kesulitan.
Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, kan biasanya teman-teman itu sering ikut tryout di beberapa mungkin share dari teman atau mungkin yang kemarin tryout dari Kabupaten Blitar gitu ya, kan banyak sekali. Nah, mungkin ketika soal tryout itu dikerjakan ada yang salah pasti ya. Nah yang salah itu kalau saya dulu ya, saya screenshot. Nah, baru kalau screenshot saya bertanya, bisa ditanyakan kepada siapa saja yang mungkin dianggap teman-teman itu bisa menjawab soal seperti itu. Nah, baru kemudian besok lagi ketika tryout dengan soal yang sama, teman-teman tidak akan kejeglong lagi. Jadi tidak akan salah lagi, begitu maksudnya. Jawaban yang sudah salah, teman-teman akan tahu mana yang betul jika teman-teman sering bertanya. Nah, kemudian yang keenam adalah catat hal yang penting. Catat hal yang penting ya seperti tadi, punya materi, kemudian buku catatan untuk mencatat, karena insya Allah tidak hanya membaca ya, catatan itu sangat memperkuat ingatan. Jadi teman-teman kalau mencatat, insya Allah lebih ingat dari hanya sekedar membaca gitu. Jadi catat hal yang penting. Nah, kemudian yang ketujuh adalah belajar sungguh-sungguh dan istiqomah. Maksudnya apa, Bu? Belajarnya itu intens, tidak sekali belajar dalam 1 minggu, umpama teman-teman belajar hanya sekali saja, tapi waktunya lama, 5 jam umpama. Nah, itu tidak efektif. Lebih baik teman-teman belajarnya itu setiap hari dengan waktu yang singkat, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah, maksudnya setiap hari. Jadi seandainya Senin belajar 2 jam, Selasa juga 2 jam, begitu juga sampai di hari Sabtu misalkan gitu. Nah, itu harus istiqomah, harus teratur gitu ya. Tidak boleh SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian baru belajar sekarang. Nah, itu sangat-sangat mengganggu konsentrasi, selain itu juga mengganggu kesehatan. Nah, itu karena kita terlalu bergadang lebih larut dari hari-hari sebelumnya, maka kesehatan pun menjadi tidak sehat, dan mau ujian jika badan tidak sehat, maka untuk menjawab soal yang mudah gitu ya, bukan soal sulit tuh, soal yang mudah itu tidak akan mampu. Nah, lebih baik belajarnya yang istiqomah. Oke, next. Nah, untuk tip dan trik mengerjakan soal, jadi teman-teman besok yang mau ujian utamanya, ataupun yang belum ujian lusa atau hari ke-28 November itu, insya Allah di hari terakhir teman-teman ujian. Nah, itu ketika teman-teman datang, seperti tadi Pak Imam sudah sampaikan, bahwa yang pertama pasti minta doa restu kepada yang orang tua, kalau masih punya orang tua gitu ya. Kalau sudah meninggal maka ya silahkan datang ke makamnya untuk mendoakan. Kemudian suami, anak-anak, nah itu dilibatkan untuk doanya gitu ya. Kemudian datang lebih awal. Nah, ternyata yang tadi sesi 2 itu molor. Jadi yang harusnya naik di jam 10.30, ternyata jam 11 baru mengerjakan soal. Padahal rondennya itu jam 10.40 itu ujian selesai. Tapi ternyata sesi 2 hari ini itu molor sampai jam hampir 13. Jadi selesai itu maksudnya keluar itu jam 13 baru selesai. Padahal ronde berikutnya di sesi 3 itu jam 2 sudah ada jadwal lagi gitu. Nah, jadi lebih baik seandainya teman-teman mau ujian di hari besoknya, lebih baik sudah stay di lokasi ujian, atau mungkin mencari penginapan atau mencari tempat saudara yang tinggalnya lebih dekat, untuk segera memastikan bahwa besok itu tidak akan terlambat sampai di tempat ujian, karena kemungkinan bisa saja lebih maju atau lebih mundur gitu. Nah, kalau sudah sampai di ujian, teman-teman kan pasti nanti masuk gitu ya, registrasi, menghafalkan nomor absen, nomor yang itu loh,
file teman-teman yang sudah ujian di mana itu perlu dihafalkan nomornya. Nah, nomor itu nanti dicari ketika teman-teman harus registrasi gitu. Nah, nomor berapa, kemudian registrasi, baru kemudian masuk di ruang karantina. Nah, di ruang karantina itu nanti kan teman-teman akan dijelaskan bagaimana nanti mengerjakannya seperti apa. Nah, begitu. Baru kemudian teman-teman masuk dan duduk dalam ruangan ujian. Nah, yang pertama dilakukan pasti berdoa dulu gitu ya. Berdoa, kemudian baca sholawat gitu bagi yang muslim, dan bagi non muslim mungkin ada doa sendiri gitu ya. Nah, baru kemudian teman-teman masuk dengan login, nomor peserta dan nomor token kalau nggak salah gitu. Nah, kemudian teman-teman mulai membaca soal. Nah, ternyata dari hasil ujian yang hari ini gitu ya, diperoleh bahwa untuk soal teknis, manajerial, sosiokultural itu bisa dipilih lebih dahulu. Jadi misalkan teman-teman sangat ingin di awal waktu ingin mengerjakan soal manajerial dulu, tidak apa-apa. Kemudian sosiokultural tidak apa-apa, baru teknis juga boleh. Jadi boleh memilih, tidak harus runtut. Nah, seandainya kan nanti dikasih buram gitu ya. Nah, dikasih buram itu bisa digunakan untuk mencatat soal yang terlewat atau yang tidak belum dikerjakan. Nah, teman-teman lewati. Ketika baca sekilas tidak paham langsung lewati. Nah, catat nomornya berapa. Nah, tadi ada tips dari teman-teman yang sudah ujian bahwa manajemen waktu itu sangat diperlukan ketika mengerjakan soal. Meskipun waktunya 120 menit itu seperti lama gitu ya, kalau kita menunggu 120 menit itu lama sekali. Tapi ketika teman-teman mengerjakan soal, 120 menit itu seperti cepat sekali gitu, cepat sekali berlalu dengan soal bacaan yang sangat panjang. Kemudian option yang mirip dan sangat panjang-panjang begitu ya. Maka yang pertama adalah baca soal dengan teliti. Diteliti, baca hati-hati, meskipun baca sekali tapi teliti. Yang kedua, jika soal dibaca sekali, 2 kali tidak memahami, silahkan skip atau tinggalkan. Nah, seperti tadi, baca sekali, 2 kali, ternyata belum mudeng, belum paham maksud soal itu dijawab seperti apa. Nah, silahkan tulis di buram tadi loh. Kan teman-teman nanti dikasih buram gitu ya. Nah, itu silahkan ditulis nomor berapa yang teman-teman lewati. Kemudian meninggalkan soal untuk soal berikutnya. Nah, ini catat nomor soal yang teman-teman lewati gitu. Kemudian yang keempat, jangan pernah penasaran dengan soal karena akan menghabiskan waktu. Nah, seperti soal matematika umpamanya ya. Teman-teman yang suka matematika gitu ya, tapi ternyata mengerjakannya sekali nggak ketemu jawabannya, ternyata dihitung lagi. Nah, itu yang menyita waktu. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Bu? Nah, mungkin teman-teman harus tinggalkan dulu karena ini sangat menyita waktu. Lebih baik pilih soal yang lebih mudah dulu. Nah, begitu. Jangan pernah penasaran. Oh, kok nggak ketemu jawabannya ya, Bu? Saya hitung lagi. Kemudian nggak ketemu lagi, saya hitung lagi. Bisa jadi yang pertama memang tidak ada jawabannya. Atau mungkin jawabannya salah. Yang kedua, bisa jadi teman-teman itu tidak teliti. Karena sudah gupuh dengan waktu yang sekian menit berjalan gitu ya. Akhirnya tidak teliti dan menyebabkan jawabannya itu tidak ada. Nah, kan sayang gitu ya. Nah, lebih baik seperti tadi lewati, catat nomor yang teman-teman lewati tadi. Nanti dikerjakan jika ada sisa waktu. Yang berikutnya adalah mempertajam analisis dengan sering mengerjakan latihan soal. Jadi kalau teman-teman sudah sering mengerjakan soal, ketika membaca soal itu pasti sudah tahu kata kuncinya. Jadi nanti kan soalnya pasti panjang gitu ya, baca sekilas atau enggak teman-teman baca optionnya terlebih dahulu baru kemudian soalnya, itu juga bisa. Nah, dengan sistem eliminasi, jadi kan nanti optionnya yang teknis itu
A sampai E gitu ya. Nah, teman-teman eliminasi mana yang salah, kemudian akan ketemu mana yang betul. Jadi tidak harus mencari jawaban yang betul, tapi juga bisa mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah dulu. Misalkan nih, ada beberapa option untuk prinsip penilaian. Nah, dari A sampai E, dari A sampai E itu kan ada optionnya. Dari E itu kalian teman-teman analisis. Oh, sahih itu valid. Ya tentunya pasti karena sering mengerjakan ya. Jadi mengetahui arti dari option itu. Nah, ketika optionnya itu tahu mana yang salah, nah maka terakhir itu pasti ada namanya jawaban yang betul. Atau juga teman-teman bisa mengeliminasi dengan jawaban yang homogen. Jawaban homogen itu jawaban yang hampir sama. Nah, jawaban yang hampir sama, yang relatif beda redaksi, tapi pengertian sama, nah itu tidak usah dipilih. Silahkan pilih yang heterogen atau yang berbeda, begitu teman-teman. Jadi kalau sudah ketemu itu, nah baru nanti ketemu jawaban yang betul. Jangan lupa, yang paling saya tekankan adalah manajemen waktu. Jangan sering-sering membaca berkali-kali gitu ya, tapi kemudian soal-soal yang lain belum dikerjakan. Alangkah baiknya silahkan membaca soal itu sekali, pelan, tapi langsung bisa dipahami maksud soal. Nah, jangan berkali-kali baca soal karena itu sangat-sangat menghabiskan waktu. Waktunya itu semakin lama semakin berjalan dan habis. Nah, kalau habis pasti soal yang awalnya seandainya ada sisa waktu bisa dikerjakan, jadi di-out. Apa kalau di-out itu bahasa Indonesianya? Dipilih sesuka hati begitu loh. Padahal kalau dibaca dengan seksama, pasti teman-teman itu bisa mengerjakannya. Tapi karena waktunya itu mepet, akhirnya syukur klik gitu. Nah, yang tidak lupa saya itu pengalaman saya waktu ujian begitu ya. Kalau saya habis klik itu pasti saya berdoa gitu ya. Bismillah, klik gitu, atau mungkin sholawat. Nah, itu yang bisa saya terapkan ketika saya ujian. Jadi tidak hanya klik saja, tapi klik dalam hati itu saya juga berdoa. Mudah-mudahan jawaban saya benar dan skornya tertinggi. Jadi tidak hanya asal sembarang klik saja. Jadi ada doa yang tersirat di dalam ketika teman-teman menombol jawaban itu. Gitu ya. Nah, soal wawancara yang jumlahnya 10 itu juga relatif sangat panjang, waktunya sangat sedikit. Upayakan ya, kalau teman-teman passing grade-nya wawancara 24, skor berarti paling tidak 6 soal itu skornya harus 4. Kan passing grade-nya 24. Jadi lebih tinggi juga lebih bagus. Berarti untuk 6 soal harus dijawab dengan skor maksimal, minimal begitu. Jadi jangan sampai memilih jawaban yang rata-rata skornya rendah gitu. Jadi lebih baik pilih skor yang bagus. Nah, dengan cara bagaimana? Ya sering latihan soal gitu. Kalau kita latihan soalnya sering, insya Allah untuk wawancara itu lebih membacanya, bisa memilih jawaban yang skornya tinggi gitu. Jadi untuk wawancara tidak ada soal yang salah, tidak ada jawaban yang salah gitu ya, tapi skornya teman-teman. Begitu juga dengan manajerial dan sosiokultural. Jadi tidak hanya salah dengan nilai 0 tapi ada skor 1 sampai 4. Nah, pilihlah skor yang paling kira-kira jawaban dengan skor yang paling tinggi. Nah, manajerial dan sosiokultural itu adalah soal-soal yang menuntut kita gitu ya, menuntut kita untuk
selalu memposisikan diri sebagai, jika nanti teman-teman sebagai ASN itu seperti apa, apakah integritasnya, apakah dalam hal kolaborasinya, atau dalam hal persuasinya mengajak teman-teman yang lain, atau dalam hal patuhnya kepada seorang atasan. Nah, itu juga perlu teman-teman kuasai. Oh, kalau soal bentuk seperti ini, maka jawabannya harus jujur. Kemudian kalau ada soal yang bentuknya jika tidak diberikan wewenang, maka juga tidak boleh dilakukan. Nah, begitu. Jadi soal-soal manajerial itu sebenarnya ada tipe-tipenya. Ada tipe yang harus jujur, kemudian ada lagi tipe yang harus patuh pada atasan, ada lagi tipe yang harus mengutamakan pekerjaan di tengah deadline yang terjadi. Nah, begitu. Jadi soal manajerial itu menuntut kita seperti itu. Nah, teman-teman tinggal memilih mana yang sekiranya dituju, yang diminta untuk soal manajerial, begitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi teman-teman yang mau ujian di besok sesi pertama ataupun sesi kedua, juga sampai di tanggal 28 November. Karena apa ya, selain belajar itu tidak luput dari perbanyak sedekah, kalau menurut saya begitu. Jadi selain usaha ikhtiar gitu ya, kita tidak terlepas dari doa serta apa ya, yang sifatnya itu kerohanian gitu ya. Jadi harus selain saya, kalau bukan saya ya, pasti teman-teman kalau mau ujian itu saya sarankan sebelum ujian itu sedekah gitu, sedekah pada siapa saja, ya kepada siapa saja yang teman-teman temui, apalagi kepada yang membutuhkan, itu lebih baik lagi. Nah, itu dari saya, mungkin apa saja yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan menghadapi ujian besok. Selain itu apa ya, jaga kesehatan lah, karena kalau badan sehat, pikiran jernih, soal sulit itu mudah. Lagi soal yang mudah, tentu saya jawabnya lebih mudah lagi gitu loh ya. Begitu dari saya, sekian, semoga bermanfaat dan bisa menghantarkan teman-teman lulus ujian PPG di tahun 2023 ini. Terima kasih. Akhiri, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Kak Ulan, yang luar biasa sekali ya apa yang disampaikan tadi. Bahkan ada trik dan apa ya tadi, resep ya yang luar biasa, mulai dari persiapan bahkan pelaksanaan juga dibahas dengan detail sekali. Jadi insya Allah teman-teman di sini tinggal apa yang disampaikan oleh Kak Ulan tadi, mari kita serap dan kita laksanakan. Saya setuju sekali ya dari apa yang disampaikan Kak Ulan tadi. Memang dulu saya juga kurang lebih sama seperjuangan gitu ya. Bener-bener perjuangan nasib kita itu harus benar disampaikan Kak Ulan, harus bener-bener awan macul bumi, malam macul langit. Itu benar, karena ini kompetisi Bapak Ibu, ini kompetisi dan menentukan masa depan kita semuanya. Jadi saya pikir seberapa besar perjuangan kita, itulah yang nanti akan mendapatkan capaian itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita buka sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pelaksanaan, atau barangkali menemukan soal atau bagaimana, nanti juga bisa tanyakan oleh Kak Ulan, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang penjenengan temukan. Baik, ada Bu Enis. Selamat malam Bu Enis. Ini mohon maaf. Selamat malam Mas Pak Simam ya. Disambi nih, maaf nggak bisa on cam. Di sini ada yang raise hand, ada 3. Ada Pak Rano, ada Bu Mary,
ada juga Ibu Enis, dan tadi yang saya lihat dari awal itu ada Bu Mary dan Pak Rano, apakah itu kepencet atau ingin tanya? Halo Bu Mary Elvita. Ya mungkin terpencet ini. Baik, berikutnya untuk Pak Rano Suwarno, apakah ada yang disampaikan Bapak? Ataukah kepencet ini? Atau saya dari awal sudah resen itu Pak, mungkin kepencet mungkin. Lanjut aja dulu. Oke. Ibu Enis Ana, apakah ada disampaikan Ibu? Maaf kepencet Mas. Ya, ngapunten. Iya, ngapunten. Ya, berikutnya ada Ibu Siti Habibah. Selamat malam Bu Siti. Kira-kira apa yang disisikan malam ini? Ya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Imam, di sini saya mau menanyakan dan mungkin sampai saat ini saya juga bingung. Untuk yang P3 itu kan ada SJT-nya ya. Dan apakah untuk soal materi jurusan itu masih berlaku apa tidak nggih? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Pak Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ditampung dulu. Apa waktu P3 itu ada JST dan jurusan masih diberlakukan? Ada lagi yang tanya atau langsung dijawab ini? Oke. Kak Ulan, monggo, ini ada yang tanya Kak Ulan dari Bu Siti Habibah. Kira-kira P3 itu masih ada nggak tesnya SJT untuk jurusan? Monggo dijawab. Ya. Begini Bu, kalau memang Ibu dari formasi P3 kan pasti mengerjakan soal SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, begitu ya. Nah, untuk SJT itu soalnya berupa studi kasus, jadi tidak ada materi-materi untuk teknisnya, untuk profesionalnya. Jadi materinya berupa studi kasus dan pedagogik gitu. Jadi kalau misalkan P3 berupa SJT tadi, ya tidak ada IPA-nya, umpama yang teman-teman dari IPA ataupun dari guru kelas matematika, PKN itu tidak ada. Jadi hanya untuk itu saja, SJT berupa kasus studi kasus dan pedagogik. Beda dengan yang formasi dari umum. Kalau formasi umum teknisnya itu ada pedagogik dan profesional. Nah, di profesionalnya itu nanti teman-teman ketemu dengan matematika, IPA, bahasa Indonesia, begitu. Tapi lebih banyak ke pedagogik, teman-teman. Begitu. Jadi tadi ada apa ya, dari pengawas ujian gitu ya, ada pesan setelah mengerjakan, teman-teman jangan lupa klik simpan, baru lanjutkan. Jadi tidak hanya lanjutkan tidak, tapi harus klik simpan, kemudian lanjutkan. Nah, ada beberapa teman itu hanya mengerjakan kemudian melanjutkan tanpa disimpan. Jadi seperti tidak mengerjakan apa-apa. Nah, lebih baik setelah mengerjakan baca soal, memilih jawaban, jangan lupa klik simpan. Begitu ya. Begitu Bu Siti Habibah. Oke, Bu Siti Habibah. Demikian tadi jawaban dari Bu Wulan. Ada pertanyaan lanjutan mungkin Bu Siti atau sudah cukup? Nggih Bu, terima kasih jawabannya Bu. Mungkin itu saja Pak Imam untuk saat ini. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok, insya Allah hari Jumat Ibu. Nggih, saya hari Jumat dan kebetulan saya dari Mapel PAI, gitu loh Bu. Jadi kalau dari Mapel PAI kemungkinan itu ya. Dari P3. Ibu formasi P3? Ya, saya P3, saya dari P3-nya Bu. Jadi saya tidak ada Bu materi PAI-nya gitu ya Bu ya.
Ya, lebih ke studi kasus. Hari ini juga yang dari guru kelas, yang P3, formasi P3 itu hanya mengerjakan studi kasus dan pedagogik, tidak ada menghitung dan soal-soal PKN seperti itu tidak. Nggih, karena Dari P3 tadi skornya tinggi-tinggi sekali. Jadi yang dari P3 sangat bagus-bagus sekali tadi nilainya. Semoga nanti Ibu juga begitu ya. Iya. Pangestunya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bu, terima kasih karena dari kemarin saya kan belajarnya yang itu yang ada materinya juga. Kok ini informasinya kok pakai SJT saja gitu loh. Itu yang belum saya pahami. Ya, terima kasih Bu Wulan ya. Nggih, terima kasih. Oke, terima kasih partisipasinya Ibu Siti Habibah. Doa terbaik dari kami semuanya. Semoga panjenengan dilancarkan dalam mengerjakan. Semoga panjenengan membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa mungkin kakak guru PA, insya Allah istiqomahnya pasti. Insya Allah tetap jaga. Amin. Doa terbaik panjenengan. Baik, berikutnya mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu. Monggo. Itu dari Bu Isti Ani tuh Pak, Kak. Bu Isti Ani, oh ya, Bu Isti Ani, ada yang diskusikan untuk pertemuan hari ini, monggo. Atau kepencet? Mungkin kepencet. Iya, bisa jadi. Jadi sekali lagi saya berikan pesan dari Bapak Pengawas yang melanjutkan begitu ya. Jangan lupa klik simpan dan lanjutkan gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak seperti itu karena sudah mengerjakan lama ternyata skor tetap 0 karena teman-teman tidak menyimpannya. Oke. Ada Pak Atar mau tanya Bu, ini ketika kita pelaksanaan tes, apakah nanti ada yang mendampingi atau mengawasi? Takutnya kan ada kendala gitu. Terima kasih. Ya, monggo Bulan mungkin bisa Pak Imam jawab. Langsung dijawab apa gimana? Monggo langsung dijawab saja. Ya. Begini Pak Atar, nanti jenengan di ruangan itu ada pengawasnya. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi di situ banyak sekali pengawas. Dan jika kita mengalami kendala apapun, cukup mengangkat tangan. Jadi tidak bicara, tapi hanya mengangkat tangan. Nah, di situ langsung pengawasnya itu datang dan menanyai kendala apa yang sedang jenengan sampaikan. Jadi apa yang jadi kendala kemudian disampaikan kepada pengawas. Cukup angkat tangan saja, tidak saya sedang ini bagaimana Bu, tidak, langsung angkat tangan saja, kemudian pengawas itu langsung menghampiri kita. Begitu Pak. Jadi di sana nanti pengawasnya banyak. Dan jangan lupa membawa pensil kalau nggak salah, kalau tidak disediakan itu. Kemarin tadi kalau nggak salah ada yang tidak membawa pensil, akhirnya dipinjami oleh panitia. Gitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Atar. Semoga diberikan kelancaran ya. Tapi titip pesan juga untuk ikhtiarnya dijaga, doa terbaik buat panjenengan. Berikutnya ada Bu Ratna Chandra. Oh, ini masuk ternyata. Oke. Ini belum aktif nggih Pak Ratnonya? Ada lagi? Bu Siti Habibah, masih ada yang tanyakan Ibu Siti, monggo. Boten Bapak, insya Allah niku kepencet ngapunten. Oh nggih. Karena mungkin penjelasannya dari Bu Ulan tadi sudah lengkap, ya. Jadi sampai speechless. Ya. Mungkin Bapak Ibu hari ini kita narasumbernya 1. Tadi penjelasan Kak Ulan juga sudah panjang.
kali lebar, kali tinggi. Mungkin Kak Ulan bisa ngasih nih Kak, kira-kira tips dan trik bagaimana kita menyelesaikan soal-soal tentang studi kasus. Sekiranya bagaimana kalau kita menemukan soal seperti ini tuh cara penyelesaian yang lebih bijaksana dan memiliki skor yang tinggi itu kira-kira kategorinya bagaimana Kak? Oh ya, kalau yang sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman itu, untuk SJT itu soalnya ada tipe-tipenya Kak. Nah, jadi tipe-tipe soal untuk SJT itu ada tipe tentang pembelajaran, ada tipe tentang mengatasi siswa dalam hal akademisnya, non-akademisnya, gitu. Ada lagi soal SJT itu berupa hafalan. Nah, jika memang soalnya berupa hafalan, umpama tentang menanyakan begini, soalnya begini, sederhana saja ya. Ada 15 siswa, nilainya di bawah kakak. Ada 15 siswa dari 30 siswa di kelas yang mengalami penilaian hasilnya di bawah KKM gitu ya. Maka yang harus diberikan kepada peserta didik tersebut adalah begitu. Nah, di situ kan nanti pasti ada macam-macam. Ada remedi, ada bimbingan tutor sebaya, ada lagi soal tentang diberikan materi lebih dalam, diberikan soal yang sama dengan soal yang tadi dia kerjakan begitu. Nah, macam-macam. Nah, di situ kita harus mengetahui kalau remedi itu ada tiga jenis yang harus teman-teman menjadi patokan. Nah, jika memang siswanya itu jumlahnya 50% yang mengalami remedi, maka dilakukan pembelajaran ulang atau menggunakan metode atau model yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu sifatnya hafalan. Karena nanti di 25%-nya ada lagi bimbingan khusus. Di 25-50% ada bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Nah, lebih dari 50 maka dilakukan pembelajaran ulang. Nah, itu sifatnya yang hafalan. Nah, sedangkan untuk soal-soal yang seperti siswa yang prestasinya menurun, kemudian ada lagi siswa yang awalnya di sekolah kemudian karena orang tuanya harus bekerja, kemudian dia akhirnya meninggalkan bangku sekolah. Nah, itu kan soal yang nyata gitu ya, maksudnya real sehari-hari. Nah, itu maka yang dilakukan dengan mencari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi di situ kan ada berbagai jenis option gitu ya. Nah, optionnya itu bagus-bagus. Ada yang satu diberikan motivasi, yang kedua diberikan beasiswa, ada yang dan lain-lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu, maka yang dilakukan adalah mencari penyebab atau explore hambatannya terlebih dahulu apa. Jadi seperti dokter itu loh, kalau mau mengobati pasien jangan langsung dikasih obat, kasih dulu, ditanyai dulu penyebabnya apa, baru dikasih obat. Nah, ibaratnya seperti itu Kak Imam. Jadi soal SJT itu beraneka jenis, tapi kalau teman-teman sudah sering mengerjakan dengan tipe-tipe soal yang berbeda-beda, kalau bahasa Jawa itu bisa niteni. Begitu Kak Imam. Nggih. Kak Ulan, ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Istiani. Saya ingin bertanya, tetapi maaf ternyata suara saya tidak bisa masuk. Yang ingin saya tanyakan, untuk P4 Mapel PAI kira-kira dalam ujian teknik apakah masih ada soal hitung-hitungan? Kayaknya menjadi horor ya bagi teman-teman PAI. Ketemu soal hitung-hitungan. Hitungan itu kan gimana Kak Ulan kira-kira ini jawabannya? Hitungan itu miliknya Kak Imam. Jadi sukanya di Kak Imam. Nah, untuk PAI Bu, nah itu tergantung apakah nanti ada PAI yang hitungan tapi menghitung warisan. Jadi dalam hal mungkin fikih ya, kalau nggak salah begitu. Tapi kalau memang ketemu soal profesional berupa hafalan ya seperti ya berarti materi. Jadi materinya itu materi PAI gitu. Kalau untuk soal matematika yang murni seperti guru kelas itu tidak ada. Itu Bu. Jadi soalnya untuk teknis yang P4 selain pedagogik di profesional itu berarti soal-soal agama
begitu ya Bu. Untuk matematika yang mencari keliling luas seperti guru kelas ya tidak ada gitu. Kalaupun muncul itu mungkin adalah soal berupa mungkin menanyakan hak waris. Nah itu mungkin ada hubungannya matematika. Tapi kalau untuk rumus dan lain sebagainya tidak ada di PM4. Begitu Bu Siti. Profesional sebidangnya nggih kira-kira Kak Ulan? Ya, profesional itu seperti teman-teman ya melamar pada umumnya melamar PAI ya teknisnya adalah PAI, melamar guru kelas berarti teknisnya itu guru kelas gitu. Tapi ada pedagogik gitu. Jadi teknis itu terdiri dari profesional dan pedagogik. Nah, di profesional inilah yang sesuai dengan bidang masing-masing. Begitu. Oke, jawabannya luar biasa. Baik, berikutnya masih di kolom chat masih ada pertanyaan dari Ibu Binti Solihah. Pak, maaf tanya lagi. Bagi yang memiliki serdik, apakah mendapatkan afirmasi? Kira-kira gimana ini Kak Ulan? Selama pengetahuan saya di tahun 2021 gitu ya Bu, serdik itu tetap mendapat afirmasi. Jadi teknisnya itu full 500. Dulu begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki serdik di kompetensi teknisnya itu full 500. Tapi teman-teman juga jangan mengandalkan serdik. Maksudnya kenapa Bu? Kalau wawancara teman-teman itu di bawah skor 24 ya jelas tidak passing grade. Jadi serdiknya juga tidak digunakan. Nah, lebih baik teman-teman berusaha semaksimal mungkin. Jika memang nanti afirmasi seperti tahun 2021 itu diakumulasikan, nah teman-teman juga tidak akan rugi gitu. Jadi lebih baik meskipun punya serdik tetap memaksimalkan untuk belajar. Begitu pesan saya. Oke. Baik, kira-kira gitu ya Ibu. Jadi meskipun berserdik, ikhtiarnya tetap dilanjutkan karena itu pertolongan. Jangan sampai serdik yang sudah kita punya golden tiket kita sudah pegang, tapi tidak terpakai. Itu sangat eman-eman sekali. Ya, nah berikutnya harus PG juga Kak. Jadi harus passing grade. Meskipun punya serdik gitu. Sama kan CPNS dulu juga begitu kan ya. Meskipun punya serdik, kalau tidak SKD-nya tidak passing grade, ya akhirnya tidak lolos, tidak bisa melanjutkan SKB. Itu sama P3K juga. Oke, Ibu Isti, terima kasih penjelasannya. Jujur kalau hitung-hitungan memang agak horor bagi kami yang PAI. Ya, baik, itu biar menjadi urusan guru kelas. Berikutnya ini saya ingatkan kembali ya, di sini di bagian teks pesan ada link daftar hadir bagi Bapak Ibu sekalian. Dimohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir sebagai dokumen kita kehadiran penjenengan semuanya dalam webinar yang diadakan oleh komunitas kita. Nah, di sini ada Ibu Chandra, Bu Ratna Chandra sedang raise hand. Kira-kira ada apa ini Bu yang ingin diskusikan dengan kita? Monggo Bu Ratna Chandra. Halo Bu Ratna Chandra. Oke, kita pending dulu. Kita lanjutkan kepada ini Mbak apa Mas ini? Vivo 12. Halo, akun. Oke. Ada yang ingin didiskusikan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya Pak, saya dari Inhil. Saya ingin bertanya nih Pak, kan yang punya serdik tadi kata Ibu Ulan masih tetap harus belajar full. Yang saya mau tanyakan, saya kan P3 nih Pak. Kemudian umpamanya nih teman saya P4, tetapi beliau memiliki serdik. P3 kan kabarnya tidak pakai PG ya Pak. Nah, tetapi teman saya itu P4 namun punya serdik. Gimana tuh Pak? Apakah gimana? Pertanyaan, apakah jika nilainya lebih tinggi dari saya, apakah dia yang masuk atau saya gitu? Sementara saya P3, teman saya P4 tetapi memiliki serdik.
Itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Dilema ini Kak Ulan. Kak Ulan, jika ada kasus demikian, kira-kira pendapat seperti Kak Ulan gimana ini? Sepengetahuan saya, jadi selama beliau itu P3, jadi formasi umpama 400 umpama gitu ya Bu. Nah di formasi P3 itu sebanyak 100, maka pengetahuan awal saya itu P3 itu yang diprioritaskan. Nah, nanti sisa dari formasi akan diperebutkan untuk pelamar umum atau P4. Nah, pelamar umum itu baru di-ranking dari skor teman-teman yang sudah passing grade dan memiliki nilai tertinggi. Nah, entah itu nilai tertinggi hasil utama atau memang nilai tertinggi dari serdik, akumulasi serdik begitu. Nah, saya lihat gitu ya Kak Imam ya, tahun ini sangat antusias dari teman-teman yang masih muda, mungkin mereka sudah honorer baru, jadi dianggap pelamar umum. Skornya itu luar biasa sekali gitu ya, kan skor tertinggi 650. Nah, teman-teman yang sudah punya serdik itu menyepelekannya begini, nanti saya serdik nilainya akan full gitu. Nah, ternyata nilainya teman-teman yang baru itu ternyata juga bagus sekali gitu loh. Sangat bagus, utamanya di manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, itu bagus-bagus sekali. Nah, otomatis teman-teman yang nilainya hanya teknis yang tinggi, tapi manajerial dan kultural tidak passing, otomatis juga tidak akan bisa memenuhi ranking gitu. Jadi lebih baik yang untuk khusus P3 memang merupakan formasi prioritas gitu ya. Baru kemudian disusul dari pelamar umum. Gitu Bu. Tapi tidak menyurutkan Ibu itu harus tidak belajar gitu ya. Meskipun ada prioritas. Begitu ya Bu? Iya Bu Ulan, ini Sudarmi dari Inhil Bu. Ya, dari Riau ya. Iya Bu. Ya, begitu ya jawaban saya ya. Oke, jawaban yang luar biasa sekali dan nampaknya Ibu Vivo ini juga udah puas juga dengan jawaban dari Bu Ulan. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan kembali bahwasanya Ibu Ulan atau Kak biasanya saya sapa Kak Ulan ini memiliki bimbel online. Barangkali teman-teman yang di sini menghendaki untuk bergabung, bisa chat saya atau nanti di grup. bisa gabung juga, nanti memfollow up bagaimana penjenengan nanti akan mendapatkan ilmu soal-soal dan trik-triknya di Smapel dalam tes PPG ataupun P3K, bisa bergabung di bimbelnya. Promo Kak Ulan. Promosi loh. Padahal saya tidak pernah promosi loh kalau berbagi praktik baik itu. Tidak pernah promosi. Jadi apa ya? Saya ya lebih ke membantu begitu Kak Imam, membantu teman-teman yang memang kesulitan dalam menghadapi soal-soal. Kebetulan Kak Imam ini juga salah satu mentor di lembaga bimbel saya begitu. Terima kasih Kak Imam. Baik, itu tadi pembahasan kita dan luar biasa sekali ya sampai detik ini. Meskipun narasumber kita hanya satu untuk malam ini, biasanya 2 sampai 3. Ini masih stay tune, ada 93 masih di sini setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Ulan. Luar biasa sekali. Barangkali ada yang disampaikan atau ingin diskusikan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Kami ini kita selesaikan sampai 20 sampai 21.30 atau secukupnya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, semuanya sudah clear, bisa kita tutup, tidak apa-apa. Jangan cepat disampaikan, nanti ke depannya akan ada webinar yang lain-lain yang lebih untuk saya bergabung. Itu saya kira Pak, monggo lanjut. Oke, siap. Oke. Nah, ini langsung ada pertanyaan ini sebelum ditutup, langsung ada tanya lagi ini. Dari Ibu Siswaningse.
Ibu Siswaningsih, kira-kira apa yang diskusikan hari ini? Monggo. Duh, mana tadi hilang? Oh, kepencet mungkin. Bu Chandra. Tes. Mungkin kepencet juga, Pak. Ya, oh, ini juga masih tetap belum dihilangkan nih. Baik, saya pikir cukup sekian. Oh, masih ada yang penasaran dengan materi kita hari ini. Dari Ibu Ina Romela. Bu Ina. Baik, ya, terima kasih Pak. Iya, monggo. Oke, yang mau saya tanyakan itu seperti ini. Kalau di soal teknis untuk pendidikan agama Islam itu apa juga ada soal-soal kayak yang di kisi-kisi itu ada teori-teori seperti itu, Kak? Apa teori-teori itu masuk ke dalam soal teknisnya dalam PAI? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali mewakili teman-teman PAI. Kak Wulan, di bagian teknis di agama itu kisi-kisinya itu masih berlaku enggak? Monggo dijawab. Ya. Nah, yang diberikan pemerintah itu kan kisi-kisi pedagogik ya Mbak. Jadi meskipun Mbak dalam formasi PAI gitu ya, itu tetap ada karena saya bicarakan tadi untuk pelamar P3 itu kan SJT-nya berupa kasus, studi kasus, dan pedagogik. Jadi pedagogiknya yang mana? Ya yang diberikan oleh kisi-kisi pemerintah tadi. Nah, sedangkan untuk pelamar P4 teknisnya ya juga ada dua, berupa teknis pedagogik dan teknis profesional. Nah, yang profesional ini sesuai bidangnya teman-teman, jadi yang PAI ya PAI. Nah, yang pedagogik ini yaitu yang masuk kisi-kisi dari pemerintah seperti teori belajar, kemudian prinsip penilaian, teori usable dan gag-nya itu ada meskipun Mbak dari Ibu dari PAI begitu. Meskipun dari matematika kisi-kisi dari pemerintah itu tadi ada. Jadi kisi-kisi itu untuk guru ahli pertama. Tidak apakah nanti kalau agama hanya agama saja, tidak. Nah, teori itu ada dalam semua guru ahli pertama, diujikan pada teknis pedagogik. Itu, Mbak ya. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Kak Ina, semoga lancar ya ujiannya. Amin, amin. Oke, berikutnya ada Ibu Uswatun Hasanah Muasjir. Bu Uswatun, kira-kira apa yang diskusikan hari ini? Halo. Orangnya kayaknya nggak ada deh. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Ibu Kartikasari, mohon izin bertanya, untuk perankingan kira-kira berdasarkan total nilai atau berdasarkan urutan masing-masing jenis teks nggih? Kak Ulan monggo ditanggapi. Sepengetahuan saya sekali lagi gitu ya. Jadi perankingan ini kan jumlah formasi untuk guru kelas itu 826 gitu ya. Nah, untuk total ranking itu pasti akumulasi dari setiap materi yang diujikan. Jadi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi tidak misalkan teknis tertinggi umpama begitu, kemudian manajerial itu sedikit tapi yang di ranking teknisnya tidak. Jadi total, jadi akumulasi nilai teman-teman, tapi harus memenuhi passing grade gitu. Jadi meskipun nilai teman-teman itu bagus umpama seperti tadi ya cerdik gitu ya, tapi wawancaranya itu di bawah 24, maka akan menggeser perankingan. Jadi sekali lagi untuk perankingan harus passing grade. Nah, itu yang di ranking. Tidak hanya sekedar jumlah total yang paling banyak, tidak. Tapi hasil dari passing grade dulu. Kalau teman-teman sudah passing grade baru di ranking. Seperti itu. Jadi ini tidak jauh beda dengan CPNS ataupun PNS itu. Jadi P3K juga seperti itu. Jadi setelah passing grade baru rankingan. Setelah
dipotong dari formasi khusus. Gitu, Pak. Oke. Begitu, Kak Imam. Demikian Saya. Ibu Kartika Sari jawaban dari Kak Wulan. Luar biasa sekali ya Kak Wulan tuh. Saya heran baterainya tuh apa dari pagi tetap semangat. Indah hari ini ya agak batuk-batuk gitu loh. Karena kemarin rondennya agak mengejar target. Oke, batuk aja seperti itu ya, apalagi pas fit. Baik, demikian jawaban dari Kak Wulan untuk Ibu Kartika Sari yang ada di kolom chat. Semoga memuaskan. Masihkah ada yang bertanya? Oke, nampaknya sudah cukup ini. Sudah cukup panjang Bapak Ibu. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita lanjutkan di grup WA. Assalamualaikum. Oh ini masih ada. Oke. Assalamualaikum Bu, mau tanya. Passing grade itu untuk P3 ada ya? Itu dari siapa ini? Dari Pak Rano. Kemudian dari Bu Ratna Chandra, mohon izin bertanya. Untuk passing grade P3 masing-masing berapa nggih? Ya, begini Ibu. Kalau untuk P3 itu yang diprioritaskan adalah SJT-nya. Jadi kalau nilai SJT-nya itu sudah memenuhi syarat dan berapa untuk SJT itu belum diketahui. Maksudnya teman-teman itu harus mengejar nilai berapa seperti pelamar umum tidak, tapi cukup mengerjakan dengan nilai setinggi-tingginya. Jadi sekali lagi dengan nilai setinggi-tingginya. Jadi kalau saya bilang tidak ada passing grade, otomatis nanti teman-teman akan terlena. Nah, kalau sudah terlena, maka sayang sekali yang seharusnya menjadi prioritas untuk bisa masuk ke dalam kuota gitu ya, teman-teman akan tidak jadi dengan nilai yang sedikit. Jadi lebih baik meskipun P3 tidak ada passing grade, tapi jangan sampai nilai teman-teman itu justru malah di bawahnya yang P4. Yang saya lihat yang ujian hari ini untuk P3 itu yang betul-betul memang serius belajar gitu ya, itu tinggi-tinggi sekali, skornya sampai 599 yang terbaik hari ini. Begitu Pak Rano dan Bu Ratna sekaligus menjawab dua-duanya gitu ya Kak Imam, bahwa ya, untuk P3 tidak ada passing grade. Namun bukan berarti teman-teman yang tidak memiliki passing grade kemudian menyepelekan. Jangan. Jadi lebih baik belajar, apapun dilakukan dengan semaksimal. Tadi ada kok banyak sekali yang justru P3 itu skornya justru jauh lebih baik daripada P4. Maka lebih baik teman-teman seperti itu. Jadi meskipun diprioritaskan itu diprioritaskan dengan kategori yang paling baik. Begitu loh Pak. Itu Kak Imam. Oke. Terima kasih Bulan dari Bu Ratna. Oke, makasih dari Bu Mary. Oke, luar biasa sekali. Insya Allah manfaat banyak ya hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bahas hari ini sudah luar biasa banyak sekali ya. Kita bisa menyambung nanti di lain kesempatan melalui forum WA juga bisa, atau mungkin pengen dolan ke tempatnya Kak Wulan. Bisa banget. Ditunggu. Nggih, yang jelas apa yang disampaikan Kak Wulan tadi kurang lebih harus kita terima, kita pahami. Utamanya kalau bisa catat ya, tadi yang pertama adalah pahami kisi-kisi, kemudian hafalkan, betul sekali kisi-kisi tadi intinya supaya tidak terlalu melebar tetapi bisa mendalam. Kemudian hafalkan, kuasai latihan soal, bertanya. Ini Kak Wulan, mungkin pertanyaan ini Kak Wulan buat teman-teman juga yang mewakili barangkali belum terbahas. Kira-kira seberapa pengaruh banyak latihan kita terhadap penyelesaian soal? Oke, kalau menurut saya semakin banyak teman-teman berlatih, otomatis semakin fasih teman-teman menjawab soal dengan analisis, begitu. Jadi mempertajam analisis itu dengan banyak soal. Semakin banyak soal teman-teman mengerjakan, insya Allah nanti untuk menjawab pertanyaan atau dengan soal-soal yang panjang itu sudah terbiasa. Itu Kak Imam. Oke.
Terus mungkin ini satu lagi Kak Wulan. Soal-soal panjang, saya tertarik di soal-soal panjang itu. Kalau dulu ya, kalau saya itu langsung lihat soalnya, baru baca narasinya. Oke. Oke. Iya. Mungkin ada lagi trik yang lain barangkali Kak Wulan atau juga menerapkan hal sama. Kadang-kadang kita supaya tahu tujuan arahnya pertanyaan itu kemana. Ada soal dengan tipe seperti itu Kak Imam, umpama bahasa Indonesia. Nah, itu biasanya memang soalnya kita baca soalnya baru deskripsi bacaan, kemudian baca lagi optionnya baru memilihkan begitu. Nah, itu di bahasa Indonesia sangat cocok diterapkan ataupun mungkin yang sifatnya itu hanya untuk eksplorasi teks. Tapi karena soal SJT itu runtut, jadi permasalahan itu runtut. Ketika permasalahan runtut, maka silahkan baca itu dengan teliti dan detail, biasanya begitu. Nah, itu hanya sekedar membaca sekilas. Nah, maka teman-teman, ya yang saya katakan tadi, baca soal itu dengan teliti. Meskipun bacaan panjang, itu tetap langsung, kalau bisa langsung diserap gitu loh. Nah, ya dengan bagaimana? Ya sering latihan itu tadi, gitu Kak Imam. Oke, just sekali. Baik Bapak sekalian, tak terasa sudah lama ya. Ini meskipun ada lagi Kak Imam, ada lagi. Apa ini Kak? Kata kunci. Jadi teman-teman bisa menjawab soal dengan gampang meskipun pertanyaannya panjang itu dengan melihat kata kunci, menentukan kata kuncinya. Nah, kalau kata kunci itu sudah didapat, insya Allah nanti opsinya itu juga bisa dipilih sesuai dengan kata kunci dan soal yang diminta, gitu. Oke. Oke, sip. Oke. Bapak Ibu, dari tadi mundur-mundur ya. Banyak sekali tambahan-tambahannya karena memang menurut saya ini adalah perjuangan kita ya. Saya pikir ini adalah life of achievement kita, capaian hidup kita yang harus kita perjuangkan. Kalau kita hanya lazy-lazy saja ya disitulah posisi kita. Seberapa kita berjuang disitulah baik kita dapatkan. Baik, tak terasa pertanyaan diskusi sudah panjang lebar dan sudah mendalam, namun tidak memutuskan silaturahmi kita dan hubungan kita maupun transfer knowledge kita. Masih bisa bertemu, namun untuk pertemuan hari ini harus kita tutup mengingat waktu. Apresiasi kepada seluruh peserta webinar series ke-36 yang masih stay tune di ruang Meet malam hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada keynote speaker kita, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD, MPDI, dan terima kasih pula kepada para narasumber, Kak Wulan, yang telah memberikan pencerahan kepada kami semuanya di ruang virtual ini. Semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi buat kita semuanya. Terlebih kepada pengurus FKKGP, Bapak Elvan M. Naim, SPD, Ibu Ami and Friends dan semuanya, karena partisipasinya acara webinar seperti malam ini selalu dinantikan oleh Bapak Ibu guru hebat dalam seri-seri berikutnya. Sebelum kita tutup webinar series ke-36 ini, berkenan narasumber memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Kepada Kak Wulan dipersilahkan. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi saya punya beberapa kata, jadi satu kalimat gitu ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh pada hari ini juga, karena kesungguhanmu hari ini menentukan rezekimu di masa mendatang. Begitu Kak. Oke, keren sekali. Keren dan mendalam ini. Ya, jadi siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah nanti rezekinya juga sudah akan lebih baik lagi. Gitu. Amin. Baik. Tak terasa kebersamaan kita malam ini sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup webinar malam ini dengan doa kepada Allah Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih bagi calon P3K Kabupaten Blitar. Kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa webinar pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh pengurus forum komunikasi guru penggerak, Bapak Ibu narasumber, dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Imam Muslim, bertindak sebagai moderator, mewakili seluruh panitia, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan, terima kasih Pak Muslim, terima kasih kerjasamanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Walaupun mendadak akhirnya sukses. Keren. Pak The power of kepepet. The power of kepepet jadi keren. Bulan kalau enggak mau tampil. Katanya Bu Wulan sudah beberapa minggu yang lalu memberikan penawaran, katanya Pak Imam mau respon. Saya bilang nanti kalau menawarkan lagi langsung ke saya aja. Pasti langsung direspon karena Pak Imam sibuk. Belum tahu. Nanti kalau ada kasih tahu. Pak Imam Mustain, monggo tadi Pak Imam Mustain menanyakan siapa Bu Wulan gitu, Pak, keren sekali. Monggo Bu Wulan perkenalkan dirinya. Mana Pak Imam Mustain? Ada toh? Itu tadi Bu Wulan siapa ya? Kok keren gitu. Salam kenal Pak Imam. Oke, salam kenal Bu Wulan. Baru dengar aja kemarin Pak Imam itu. Mustain, Pak Imam Wahyudi, ada Pak Imam Muslim. Dan Pak Imam siapa? Imam-imam yang silakan luar biasa. Dipilih. Ya, imam-imam yang luar biasa. Saya kenal Kak Imam Muslim ini juga insya Allah orangnya juga best pokoknya. Kemudian kenal lagi Pak Imam Wahyudi, ternyata juga Pak Dan istimewa. Sekarang Pak Imam Mustain, insya Allah nanti namanya Pak Imam itu juga menjadi imam. Oh, benar peranggih garwane Bu Evi, Pak?